Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode AYLS, Agro Yasa Lestari Tbk. Jadi pada hari ini AYLS mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, mencapai 27,45% hingga nilainya sekarang ini untuk satu lembar sahamnya Rp130. Oke? Sebelum kita membahas teknikal, kita akan membahas dulu masalah fundamental. Jadi, seperti yang saya sebutkan pada video-video sebelumnya, bahwa ada 3 alasan mengapa harga saham naik. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah money flow, yang ketiga adalah sentimen. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah fundamental, jadi kita lihat dulu bagaimana fundamental dari IALS ini. Eh, kita lihat key statistiknya. Jadi untuk valuasinya, kalau menurut saya 18,51 per annualized-nya masih belum jauh dari pair-nya IHSG, jadi belum bisa dikatakan terlalu mahal atau tidak juga dibilang terlalu murah. Tapi secara book value dengan angka 2,22 tentu harganya premium. Kemudian dari sisi net income tidak ada yang menarik di Q2-nya karena di Q2-nya menurun dibandingkan Q1 walaupun sedikit lebih kecil dibandingkan Q2 di 2020. Sekarang secara balance sheet menurut saya cukup menarik karena cash-nya walaupun hanya tinggal 1 billion tapi short term debt-nya dan long term debt-nya ini nggak ada. Kalau dari sisi cash flow statement, CFO 8 billion dengan free cash flow 8 billion, not bad. Kemudian kita lihat lagi dari sisi growth-nya ya. Untuk growth-nya EPS annual year on year growth minus 100%, tidak begitu bagus, dividennya belum ada. Altman Z-score-nya 22,69, masih terbilang aman. Piotrowski F-score-nya 7, masih terbilang aman. Growth profit margin 15,1%, lumayan, tapi di OPM dan net profit margin minus 133,9%, mohon maaf. Oke, untuk ROE-nya 2,8%, saya pikir ini tidak terlalu bagus. Dengan kata lain, secara singkat saja kita lihat fundamental dari IALS ini, kalau menurut saya bukan emiten yang akan memunculkan ketertarikan melihat fundamentalnya, walaupun di situ ada peluang dan perusahaan ini baik-baik saja. Karena kalau dilihat dari balance sheet, cash flow, kelihatannya aman-aman saja. Tapi kita lihat lebih mendalam di laporan keuangannya. Kalau kita lihat laporan keuangan, saya menggunakan per tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 ya. Kita bisa lihat kas dan setara kasnya menurun, perusahaan yang menurun, kas dan setara kasnya menurun, ini kita perlu mencari tahu lebih lanjut mengapa kasnya menurun. Kemudian saya akan melihat di sini adalah jumlah liabilitasnya. Jadi sebuah bisnis itu kalau menurut saya, kalau kasnya bisnis itu berkembang, kalau kasnya bertambah. Kalau kasnya berkurang, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa kasnya berkurang? Apakah bisnisnya tidak berjalan dengan baik? Sehingga kasnya menyusut. Tapi ada hal menarik yang di sini saya temui adalah liabilitas untuk jangka pendeknya menurun drastis, teman-teman. Menurun drastis. Dari 21 miliar rupiah hanya tinggal sekarang 2 miliar saja. Berarti ada penurunan sebesar 19 miliar, hampir 20 miliar ya penurunannya. Sementara untuk liabilitas jangka panjangnya ini tidak berubah banyak. Ini diisi oleh liabilitas imbalan pasca kerja. Maka tadi kalau kita lihat dari indikator yang kita gunakan di sini ya, tidak heran kalau misalkan tertulis bahwa short term debt-nya quarter, kemudian long term debt-nya juga tidak ada alias nol. Inilah justru yang membuat hal emiten ini menjadi suatu emiten yang cukup menarik. Oke, kemudian dari sisi penjualan,
terjadi penurunan yang cukup tajam dari sebelumnya di angka 3 miliar, sekarang di angka 690 juta. Nah, kalau saya mungkin kalau melihat dari laba ruginya ini kelihatannya untungnya lumayan ya, 4,14 dari sebelumnya merugi 1,09. Tapi kita bisa melihat ya, di sini kenapa dia angkanya kok bisa besar padahal penjualannya sedang tidak bagus, ternyata ada pendapatan di luar usaha. Nah, berarti net income-nya pada Maret 2021 bukan berasal dari bisnis inti yang dijalankan, tapi ada pendapatan di luar usaha yang jumlahnya cukup besar ya, 3,8 miliar. Nah, kalau dilihat lagi, ini berasalnya dari mana? Kalau kita lihat dari arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan 6 miliar ya. Dari sebelumnya 3 miliar 155. Nah, berarti ada peningkatan hampir, oh bukan hampir ya, 2 kali lipat dengan arus kas bersih dari operasi ada 4 miliar setelah sebelumnya minus 16 miliar. Oke, ini mungkin jadi catatan bagi kita. Tadi informasinya adalah ada penerimaan dari usaha di luar, apa ini tadi tulisannya? Pendapatan di luar usaha. Oke, tapi di sisi arus kas ya, kita lihat ada peningkatan yang cukup tajam di sana. Oke, mungkin dari segi fundamental, kalau menurut saya pribadi, saya mungkin tidak terlalu melihat ini sebagai suatu hal yang fantastis gitu ya. Biasa saja. Oke, kemudian kita lihat kalau dari ininya ya, fundamental chart-nya bisa dilihat revenue-nya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan tren net income-nya yang terus menurun, tapi kalau kita lihat kuartalnya net income-nya ada sedikit kenaikan di sini ya. Nah, mungkin ini akan membuat kurvanya nanti akan menaik sedikit. Nah, mungkin kalau misalkan saya ambil kesimpulan dari fundamental itu, yang pertama boleh jadi investor masuk karena adanya penurunan utang sehingga utangnya jadi nol. Jadi itu memberikan sentimen yang positif. Boleh jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari data-data fundamental. Kemudian kalau kita lihat dari data-data teknikal, maaf, ini juga menunjukkan hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena di sini saya melihat adanya aktivitas dari frekuensi analyzer di kolom ini ya. Di sini adanya aktivitas akumulasi yang dilakukan oleh beberapa pihak karena frekuensinya tidak terlalu banyak untuk hari-hari itu sehingga frekuensi analyzernya meningkat. Ini bisa menjadi sebuah pertanda adanya potensi kenaikan yang cukup luar biasa dan ini terbukti ya, kenaikan dari sebelumnya mungkin di harga 64, sekarang sudah di harga 130, kurang lebih ada 103% sudah mengalami kenaikan. Kemudian juga kalau kita lihat dari secara volume juga mendukung 3 hari terakhir untuk menaikkan harga. Dan kalau kita lihat juga kenapa sih kenaikannya ini sangat signifikan ya? Ini kita bisa lihat mudah sekali dari sejarah bandar volume ya. 5 hari berturut-turut market maker mencoba untuk menaikkan, memarkup harga sehingga harganya naik. Nah, ini sebagai katalis positif bagi ILS. Boleh jadi nanti di hari berikutnya market maker juga masih akan menaikkan harga atau boleh jadi nanti juga akan membuang dari harga sahamnya karena keuntungan yang diperoleh sudah cukup memadai. Tapi sebelum beranjak ke sana, kesimpulan ke sana, mungkin kita lihat dulu dari super trend. Super trend posisinya bagus, sudah hijau ya. Memang sudah telat beberapa hari masuknya. Kemudian dari moving average MA20 sudah tentu trennya sedang naik. Kemudian dari apanya nih? Bandar movement-nya ada terlihat ya. Ada di situ. Nah, coba kita tutup lagi. Nah, di sini ada kenaikan kecil. Kemudian dari foreign-nya. Oh, ini foreign-nya kenaikan kecil. Kalau dari bandar movement-nya, oh ini dia bandar movement-nya. Jadi bisa terlihat ya ketika harganya turun, bandar movement-nya turun.
kemudian sideways, bandar movement-nya juga sideways, kemudian naik, bandar movement-nya juga naik. Jadi, dengan kata lain, memang pergerakan dari IELS ini dipengaruhi oleh bandar volume dan bandar movement. Dengan kata lain, memang ada market maker yang menjalankan IELS ini, yang memarkup IELS ini. Oke, kita lihat sebenarnya posisi dari rata-rata pembelian ada di mana sih? Saya menggunakan bantuan Yahoo Finance di sini. Kita lihat dari volume profile. Jadi, kalau kita lihat chartnya di sini ya, tadi kan dikatakan bahwa bandar movement ini ketika dia turun, chartnya juga turun, sideways juga sideways, kemudian naik juga naik. Nah, kita lihat di sini ya, ini berkumpul di sini nih paling besar. Dengan kata lain, memang pada posisi seperti ini banyak yang mengakumulasi nih. Di ujung di sini juga ada banyak yang mengakumulasi dan hari ini juga saya rasa di sini juga banyak yang mengakumulasi sehingga harganya juga meningkat dan ini kita bisa lihat ya ada sisa-sisa perlawanan di sini. Berarti sebelumnya mungkin arahnya akan ke bawah tapi di push lagi, di markup lagi naik ke atas. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa confidence ya. Berarti memang ya walaupun kita lihat ada yang volumenya besar di sini, kemungkinan ada di sini, tapi kita lihat lagi ya. Kita lihat, kita kecilkan lagi frame-nya. Oh, berarti banyak yang membeli di sekitar sini dan sekitar sini ya. Oke, berarti kita bisa melihat bahwa rata-ratanya ada di angka 80 dan 100 dan posisi saat ini ada di 130. Berarti sudah ada yang hampir cuan 100% dan ada juga yang baru 30% dan mayoritas ada di 30%. Oke, dengan kata lain memang masih terdapat ruang untuk kenaikan, tapi kita juga harus waspada karena seperti yang kita lihat ya, grafiknya ini dipengaruhi oleh bandar movement atau market maker. Nah, kalau misalkan market makernya keluar, berarti nanti boleh jadi, boleh jadi juga akan keluar, harganya turun ya. Tapi kalau misalkan market makernya nggak keluar, ini berdasarkan data-data historis, harganya juga nggak akan turun, bahkan bisa jadi akan naik. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin trading di IELS, jangan lupa untuk selalu memperhatikan bandar volumenya. Hati-hati kalau terjadi buangan besar dari bandar, bisa jadi ini akan mengalami penurunan seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ini ketika 3 hari dia naik, di hari kedua si bandarnya masih akumulasi, di hari ketiganya dia membuang, walaupun di hari ketiga itu masih naik, bisa terlihat bahwa keesokannya harganya turun, kemudian turun, 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 dan turun. Oke, nah ini bisa jadi pelajaran kita bahwa memang untuk IELS ini sensitivitas terhadap bandar movement sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman trading di sini, jangan lupa memperhatikan bandar movementnya. Oke, demikian dari saya. Saya nggak membahas broker summary-nya. Sebentar kita kita intip dulu broker summary. Nah, ini dia broker summary ya. Jangan lupa perhatikan CC. CC di sini boleh jadi adalah bandar market maker-nya ya, market maker-nya karena tadi kita tidak bisa mendeteksi asing mereka ini market maker atau tidak. Jadi kita lihat di sini CC yang akumulasi paling tinggi. Hati-hati kalau misalkan CC keluar dari IELS. Tapi kalau CC-nya masih terus akumulasi, mungkin itu sebuah pertanda tren masih akan terus berlangsung. Tapi seperti pernah saya ungkapkan sebelumnya bahwa Anda tetap harus menggunakan trading plan, harus punya stop loss, jangan all in di satu emiten. Uang Anda, tanggung jawab Anda, lakukan riset Anda sendiri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa saksikan video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer on.